Selamat malam, perkenalkan nama saya Gabriel Da Anuncia Sao, NIM 20030300035. Saya akan membahas tugas pengantar sosiologi, review buku ke-13, pengantar sosiologi pembangunan. Bab pertama, sosiologi pengembangan. Cerita lain diajukan oleh seorang jurnalis yang bekerja di salah satu negara termiskin di dunia. Alur ceritanya hampir tidak asing lagi. Namun mengapa beberapa orang harus menderita seperti ini? Mengapa mereka hanya memiliki sedikit makanan, tempat berteduh, dan tidak ada air, ledeng? Dan mengapa kekurangan ini terbesar luas? Dalam perjuangan untuk sumber daya yang langka, tampaknya beberapa orang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk tidak hanya mencari nafkah, tetapi juga secara harfiah. Untuk memahami mengapa demikian, kita perlu memeriksa proses sosial, ekonomi, dan politik di tempat kerja yang terus menguntungkan sedikit orang hingga merugikan banyak orang. Kita juga dapat bertanya, apakah keuntungan dan kerugian yang dialami orang tidak hanya merupakan cerminan dari proses di tempat kerja di negara mereka sendiri, tetapi juga hasil dari hubungan antar negara yang berbeda. Tragedi kelaparan di Ethiopia akan memiliki konsekuensi serius bagi tetangganya, Sudan, karena pengungsi baru mengalir ke negara itu. Di Port Sudan, 45.000 orang Ethiopia secara spontan menetap dalam komunitas sekitar 350.000 orang yang memiliki daerah gurun yang disebut Kuria. Tidak ada sanitasi di Kuria, tidak ada keran, dan keluarga dapat menghabiskan sepertiga dan pendapatan mereka untuk membeli air yang dibawa dalam oil drum dengan kereta keledai. Semua anak menderita gizi buruk, dan ada satu klinik PBB kecil dengan 2 staf untuk menangani seluruh populasi. Bab 2, ukuran ketimpangan dan pengembangan. Studi oleh Wallman, Matthews, dan lainnya menunjukkan bagaimana caranya tujuan pengembangan orang mungkin sangat berbeda dengan tujuan pengembangan orang pada perencana. Pilihan untuk pembangunan bukanlah pembagi diri, apa yang dianggap sebagai poor, init, dan development tergantung pada penilaian elektronik yang dibuat orang saat mereka melakukannya. Merasakan ketidaksetaraan sosial, perdebatan atas inekualitas, dan pembangunan pada akhirnya adalah perselisihan ideologi yang melibatkan pilihan politik serta ekonomi. Beberapa sedang menerima akhir perdebatan ini dan akan menemukan bahwa apa persepsi mereka tentang bagaimana keadaannya, pilihan akan dibuat untuk mereka. Sejumlah poin mungkin dibuat untuk merangkum naik bab ini. Poin pertama, di 2 bagian pertama dari bab ini, masalah mendefinisikan kemiskinan dan implikasinya. Kebutuhan material dan sosial dibahas. Pengukuran kemiskinan seringkali berdasarkan konsep subsistensi atau deprivasi relatif. Perbedaan konsepsi tentang kemiskinan menimbulkan perbedaan kebijakan untuk meringankannya. Poin kedua, negara-negara miskin yang menjadi bagian dunia ketiga. Beberapa fitur penting, tetapi bukan blok yang seragam. Sejumlah variasi dilihat dari segi ukuran populasi, anugerah sumber daya alam, dan tingkat pembangunan saat ini. Yang ketiga, produk nasional bruto GNP secara konvensional digunakan untuk menunjukkan perkembangan ekonomi dan merupakan ukuran itu mendominasi kebijakan dalam dekade pembangunan pertama 1960 sampai 70. Ini mengabaikan distribusi pendapatan real dan sumber daya, gagal untuk mendaftarkan kegiatan yang nyata nilai material bagi orang-orang, dan mengalihkan perhatian dari kesejahteraan sosial. Yang keempat, telah terjadi pergeseran, setidaknya pada prinsipnya, jika tidak
masuk praktek jauh dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan filsafat menjadi satu berdasarkan kebutuhan dasar. Filsafat sosial ekonomi yang lebih luas, yang dalam keluasan dan pendekatannya lebih selaras dengan pendekatan keadilan sosial dari penulis tersebut sebagai Townsend. Yang kelima, persepsi orang tentang kemajuan atau perkembangan mungkin sangat berbeda dari para perencana. Orang cenderung melakukannya menggabungkan keinginan untuk kemakmuran materi yang lebih besar dengan berharap agar pola kehidupan sosial tidak berubah secara radikal. Konsep perkembangan mereka merupakan faktor penting mempengaruhi perubahan sosial yang direncanakan. Bab yang ketiga, teori modernisasi. Sebagai kesimpulan, dua pertanyaan umum dapat dibuat. Pertama, teori modernisasi jelas merupakan model yang terlalu disederhanakan. Pembangunan yang kekurangan dua bahan esensial yang memadai, masukan sejarah dan perspektif struktural. Secara historis, itu mengabaikan banyak bukti, beberapa di antaranya telah disajikan di atas, yang menunjukkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi tidak dapat diringkas dalam pengertian sederhana tentang penggantian sistem nilai tradisional dan institusi oleh yang modern. Secara struktural, teori ini tidak peka terhadap cara-cara spesifik di mana faktor-faktor pertumbuhan ekonomi seperti itu, pengenalan teknologi atau pasar baru dapat diartikan atau dimodifikasi atau diakomodasi dalam hubungan sosial yang ada. Selain itu, ketimpangan kekuasaan dan kelas sosial itu struktur hubungan ini hampir diabaikan. Kedua, meski tesisnya lemah, modernisasi teori yang tepat untuk memusatkan perhatian kita pada peran nilai dan sikap dalam mempengaruhi perilaku orang, dan dengan demikian mereka menanggapi dan membentuk perubahan sosial. Mungkin itu masalahnya, bahwa peluang ekonomi ada bagi banyak pengusaha di modernisasi Eropa Barat yang dengan demikian bisa memberi penuh mengendalikan semangat inovatif dan kalkulatif mereka. Namun mungkin saja itu jika peluang seperti itu tidak ada di dunia ketiga atau dalam hal ini di beberapa negara bagian maju saat ini, untuk alasan yang akan kita lihat di bab berikutnya. Jadi, nilai dan sikap yang tidak diambil oleh orang-orang di dunia ketiga harus mengekspresikan ambisi dari pencapaian drive. Sejak itu, ini tidak realistis jika ada peluang ekonomi sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan multinasional yang besar, korporasi. Bab 4, teori dari dalam pengembangan. Kita telah melihat bab ini gambaran yang sangat berbeda dari asal dan penyebab kemiskinan dunia ketiga dan kurangnya industri pertumbuhan. Teori keterbelakangan berkonsentrasi pada pemiskinan kelas sosial subordinat melalui ekstraksi, surplus frank atau nilai lebih Laclau Warren. Ada perselisihan dana antara keduanya. Hubungan sosial diproduksi di dunia ketiga akan ada atau akan tidak mengarah pada alisasinya industri. Tapi ada pertimbangan pernyataan bahwa kemiskinan harus dijelaskan sebagai produk struktur ekonomi dan sosial dan bukan nilai budaya. Ini adalah sebuah match atau kemajuan modernisasi teori, khususnya dalam istilah dari konteks historis dan internasional di mana ini struktur adalah sebuah alsiat. Itu menuntut bahwa seorang membayar dengan harga dekat perhatian pada hubungan sosial dan ekonomi tertentu terlibat dalam perikop, bukan dari tradisi ke modernitas tetapi non kapitalis ke masyarakat kapitalis. Hubungan ini berubah sebagai seseorang berpindah
dari pusat ke negara, miskin pinggiran ekonomi dunia. Namun ada sejumlah pertanyaan yang tersisa. Pertama, nilai dan sikap budaya mungkin tidak mendapat prioritas dalam pembentukannya. Pola perubahan sosial, tetapi bagaimana pengaruhnya terhadap proses penetrasi kapitalis. Ada beberapa diskusi tentang interaksi antara struktur non-kapitalis dan kapitalis di pekerjaan Laclau, misalnya, tetapi ini terutama dalam istilah karakter ekonomi daripada budaya mereka. Misalnya, sejauh mana interaksi ini mendorong produktivitas kapitalis. Kami perlu memiliki lebih banyak informasi tentang tanggapan tersebut. Orang melakukan penetrasi kapitalis karena ini akan mempengaruhi apakah mereka melihat bahwa ada peluang untuk penolakan sosialis dari bawah ala Frank atau perkembangan kapitalis L.A. Warren. Singkatnya, banyak teori keterbelakangan cenderung terlalu ekonomis. Kedua, teori tersebut dengan jelas mengasumsikan bahwa pembangunan sama dengan industrialisasi, seperti halnya teori modernisasi. Itu membuat tidak ada upaya mengatasi masalah alternatif yang didasarkan produksi skala kecil yang mandiri diinginkan secara ekologis. Bab 5. Populasi, urbanisasi, dan pendidikan. Kita telah melihat bab ini, meskipun secara sangat singkat dan skematis, bagaimana pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pendidikan yang biasanya dikaitkan dengan industrialisasi dalam model-model Eurosentris. Pembangunan terdistorsi terutama karena dampak kolonialisme dan keterbelakangan saat ini. Itu bab menyarankan di berbagai titik bagaimana pengalaman itu dunia ketiga di wilayah ini berbeda dengan sejarah dunia masyarakat industri. Ini Soul memperingatkan kita agar tidak proposing beberapa model evolusi genera pengembangan dengan aplikasi universal. Kesulitan masyarakat dunia ketiga dalam hal ini sebagian area merupakan masalah kebijakan, misalnya tekanan berlebihan pendidikan tinggi, tetapi lebih merupakan cerminan dari budaya dan proses ekonomi masyarakat terbelakang. Kebijakan itu sendiri tidak mungkin membawa perubahan besar jika mereka khawatir keluarga berencana melanjutkan pertumbuhan kota atau mempromosikan pendidikan non-formal. Ini berguna untuk menghilangkan beberapa gejala keterbelakangan. Masalahnya terletak pada kelemahan relatif ekonomi dunia ketiga di dunia sistem daftar kapita. Satu kemungkinan sumber perubahan terletak pada ranah politik. Dapatkah politik dunia ketiga menantang status quo, atau apakah lembaga politiknya sama-sama terbelakang? Hal-hal inilah yang sekarang kita putar. Bab 6. Perkembangan politik. Dalam bab ini, kita telah melihat secara singkat dua teori penting yang memberikan analisis umum tentang perkembangan politik dan interpretasi spesifik dari politik dunia ketiga. Dalam kedua hal tersebut, analisis strukturalis tampaknya memiliki nilai yang lebih besar daripada akun pluralis. Kita telah melihat bahwa demokrasi tidak pasti terkait dengan pertumbuhan ekonomi kapitalis, dan itu dengan memahami proses politik yang harus kita perhatikan permainan hubungan kelas yang terletak di belakang negara. Sepertinya juga menjadi kasus jika dunia ketiga ingin berkembang secara industri, ia membutuhkan negara yang kuat, dan jika ia ingin melakukannya melalui kapitalisme negara, ia membutuhkan kekuatan kelas ekonomi yang dominan di belakangnya. Bab 7. Bantuan dan pembangunan
siapa yang diuntungkan. Meskipun serangan terus-menerus dari kanan dan kiri pada bantuan itu terus berlanjut untuk tiba dan diminta oleh dunia ketiga. Masalah bantuan dilihat oleh donor sebagai masalah salah urus daripada apapun yang berkaitan dengan cara kerja dunia ekonomi kapitalis yang mengeksploitasi dunia ketiga. Memang itu Badan Pembangunan EEC melihat ekonomi dan politik divisi di dunia, terutama yang muncul di Konferensi Utara Selatan Abadi, sebagai berpikiran picik dan pertengkaran kekanak-kanakan yang menggamburkan masalah nyata dan menutup pintu menuju pertumbuhan sejati. Mungkin meskipun daripada menyamar masalah nyata, perselisihan politik tentang ketidaksetaraan ekonomi antara utara dan selatan adalah indikator langsung dari yang sebenarnya divisi yang beroperasi di dalam dan menopang ekonomi dunia. Bab 8. Kritik industrialisasi. 3 kritik industrialisasi yang diuraikan dalam bab ini, populasi, ekologi, dan teknologi, telah membuat berharga kontribusi terhadap kebijakan yang lebih manusiawi, lebih sedikit proses destruktif dari pembangunan. Namun seperti yang telah kami tunjukkan, mereka memiliki dampak yang relatif marginal, baik secara ekonomi, teori, filsafat, politik, atau gerakan sosial. Ini adalah mungkin karena mereka semua gagal memberikan perhatian yang cukup pada file analisis hubungan sosial produksi yang ada di belakang proses industrialisasi. Apa yang dikatakan Tawney tentang Owenisme di Inggris benar untuk ketiga kritik industrialisasi, yaitu mereka dengan cara mereka yang berbeda berjanji untuk membawa kapitalis iblis ke tumit tanpa benar-benar memeras kehidupan darinya. Hubungan kapitalis pada dasarnya tetap utuh dalam analisis. Itu sosialisme kerakyatannya Tanzania dalam demikian telah gagal untuk menghentikan munculnya kembali ketergantungan pada modal luar negeri dan mengatasinya kinerja ekonomi yang buruk. Ekologisme mencari pengurangan di kerusakan lingkungan akibat industrialisasi tanpa melangkah cukup jauh dalam analisisnya terhadap potensi nasional dan implikasi sosial ekonomi internasional. Ini akan terjadi jika pola kontrol dan penggunaan sumber daya saat ini secara mendasar diubah. Bab 9. Kesimpulan. Dalam bab terakhir ini kami telah merangkum 3 teori dan kebijakan pembangunan dibahas secara rinci dalam buku ini. Itu kemungkinan pembangunan melalui jalur kapitalis atau sosialis lalu dibahas. Keduanya tampaknya memiliki kendala besar untuk dinegosiasikan tentang kelas dan struktur negara. Ekspansi kapitalis tampaknya secara inheren terbatas karena kelemahan dalam masyarakat adat kelas dan negara kapitalis. Pembangunan dan sumber daya kantong kekurangan pada bagiannya. Sosialisme hanya dapat dibangun aksi kelas revolusioner dan pembentukan partai yang kuat mesin yang dapat memobilisasikan sumber daya dan mencegah asing intervensi. Kedua persyaratan tampaknya kurang di banyak negara terbelakang. Begitu pula halnya jika sosialisme ingin berhasil sebagai alternatif bagi kapitalisme. Para pendukungnya di ketiga dunia seharusnya tidak mengejar kebijakan anti-industri. Sebagai Kitching menunjukkan secara meyakinkan melalui referensi ke Cina, sosialisme yang direncanakan secara terpusat hanya dapat bekerja di dalam negara yang dominan ekonomi pedesaan dan memanfaatkan
teknologi, dan input dari sektor industri yang sehat. Sekian dan terima kasih.